Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Aurel Joanna Tuege dari kelas 4 AKBG dengan NIM 2301215. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik wirausaha. Oke, kita masuk dalam ciri-ciri wirausaha terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama berani mengambil resiko. Seorang wirausaha harus berani mengambil resiko yang wajar dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Seorang wirausaha harus memiliki daya cipta yang tinggi dan berperilaku inovatif. Yang ketiga, ketahanan mental dan emosional. Seorang wirausaha harus memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Yang keempat, fokus pada tujuan. Seorang wirausaha harus memiliki komitmen dalam pekerjaan dan fokus kerja yang tinggi. Kita masuk pada yang kelima, berorientasi pada masa depan. Seorang wirausaha harus memikirkan masa depan dan usahanya dan menyusun strategi dan untuk mengembangkan perusahaannya. Yang keenam, berjiwa pemimpin. Seorang wirausaha harus bergaul dan berkomunikasi dengan semua kalangan masyarakat. Yang ketujuh, percaya diri. Seorang wirausaha harus yakin kalau usahanya akan berhasil atau apapun. Dan yang terakhir, kemampuan problem solving, itu wirausaha harus memiliki kemampuan menganalisis yang tepat. Oke, kita masuk dalam manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen usaha kecil adalah proses mengelola sumber daya usaha kecil untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sedangkan organisasi usaha kecil adalah struktur yang mengatur hubungan antara berbagai bagian dalam usaha kecil. Manajemen usaha kecil terbagi menjadi 5, yaitu menyelaraskan dan mengkoordinasikan semua aspek usaha kecil. Yang kedua, mengelola karyawan, pemasok keuangan, dan semua proses bisnis sehari-hari. Yang ketiga, mengawasi rencana bisnis secara keseluruhan. Dan yang keempat, mengkoordinasi proses dan prosedur harian. Dan yang terakhir, memimpin produksi, administrasi penjualan, dan distribusi. Sedangkan organisasi usaha kecil terbagi menjadi 4. Itu yang pertama, struktur organisasi mendatar atau flat organization. Yang kedua, itu contohnya UMKM vendor IT, di mana pemilik memiliki perusahaan membawahi langsung bagian-bagian tertentu. Yang ketiga, kelebihan proses komunikasi cepat dan terbuka, tidak ada birokrasi yang berbelit. Dan yang terakhir, kekurangannya tidak cocok digunakan apabila skala UMKM mulai tumbuh besar. Oke, kita masuk dalam karakteristik wirausaha. Di sini ada 8, yaitu yang pertama memiliki komitmen tinggi, yang kedua disiplin, yang ketiga percaya diri, yang keempat pantang menyerah, yang kelima memiliki kreativitas tanpa batas, yang keenam jujur, yang ketujuh berani mengambil risiko, dan yang terakhir selalu kerja keras dan kerja cerdas. Kita masuk dalam falsafah wirausaha. Falsafah kewirausahaan adalah dasar, tujuan, dan arah tindakan yang dilakukan dalam berwirausaha. Falsafah kewirausahaan dapat menjadi prinsip untuk keberhasilan wirausahawan. Salah satu falsafah kewirausahaan yang dikenal adalah falsafah Doraemon. Falsafah ini terdiri dari 8 huruf yang masing-masing melambangkan makna. Untuk D, dream, memiliki impian dan keyakinan terhadap usaha yang dijalankan. O, opportunity, mampu mencari peluang usaha dan mengembangkan ide-ide baru. R, reform, mampu menyusun perencanaan dan mengimplementasikan secara sistematis. A, action, berani bertindak. E, energi, memiliki semangat yang tinggi dan penuh energi. M, mapping, melakukan pemetaan usaha melalui analisis SWOT. O, organizing,
bergabung dengan organisasi untuk mendapatkan personel yang berkomitmen tinggi. Dan yang terakhir, N, networking, memiliki jaringan atau relasi yang luas. Kita masuk dalam sikap mental wirausaha. Mental kewirausahaan yaitu sikap seorang dalam berperilaku. Manusia yang bermental wirausaha mempunyai kemampuan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan kehidupannya yang dikatakan oleh Setiadi tahun 2010. Sikap merupakan kesiapan mental, yaitu sebuah proses yang terjadi pada diri seseorang yang menimbulkan sebuah respon terhadap situasi yang akan dihadapinya. Sikap mental kewirausahaan yaitu keyakinan, ketidaktergantungan, individualisme, kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad, kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan inisiatif, kemampuan mengambil risiko, suka tantangan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik, inovatif dan kreatif, fleksibel, mempunyai banyak sumber, serta bisa pandangan ke depan. Menurut Ristanti tahun 2014. Kita masuk dalam membangun etos kerja. Etos kerja adalah sikap yang mencerminkan tekad dan dedikasi terhadap pekerjaan. Orang yang memiliki etos kerja kuat sangat menghargai kesuksesan profesional mereka. Selain itu, orang yang memiliki etos kerja kuat biasanya juga